Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, pada kesempatan berbahagia ini insyaallah nanti materi yang disampaikan berkaitan dengan bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi maraknya wabah corona yang sebagian dari kita mungkin sudah paham sekali tentang itu. Bahkan media sosial itu sudah diceritakan berulang-ulang. Tetapi ingat, semuanya itu kan karena izin Allah. Hidupnya kita ini juga karena izin Allah. Sakitnya kita ini karena izin Allah. Qadarullah itulah yang terbaik diberikan Allah kepada kita. Maka jamaah insyaallah dirahmati Allah, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, yang pertama harus yakin dulu bahwasanya kejadian yang sekarang ada di sekitar kita itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita itu yang pertama itu adalah husnudzon kepada Allah. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ini yang terbaik bagi kita. Bisa jadi karena ini sebagai wujud kecintaan Allah kepada umatnya. Bisa jadi ini namanya ujian bagi umatnya. Bisa jadi ini sebagai tanda muhasabah kita. Oh, kenapa ini? Mungkin bapak-bapak, ibu sekalian bisa merasakan tatkala berada di rumah yang mungkin lama tidak berkumpul bersama keluarga, sekarang bisa merasakan sarapan bareng, makan siang bareng, makan malam bareng. Kenapa? Karena bapaknya sudah dilarang bekerja ke kantor, BDR, bekerja di rumah. Itu yang muncul di media sosial. Setelah bekerja di rumah merasakan nikmatnya bersama keluarga, tahu anaknya ternyata seperti ini, tahu ternyata dalam rumah seperti ini, ambil hikmahnya di balik itu semua. Senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, rahimani rahimakumullah. Ada dua hal yang akan menjadi antisipasi kita saat mendapatkan sekitar kita ada corona atau membaca berita ada corona, yang mungkin belum masuk dalam pikiran kita Bapak sekalian, bahwasanya diri kita yang senantiasa husnudzon, berbaik sangka, itu akan memberikan imunitas yang tinggi ke dalam tubuh kita daripada manusia yang sering berpikir suudzon atas sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang kita sedang deg-degan, mau keluar rumah sudah deg-degannya bukan main. Ada tamu datang sudah, ya Allah, iki tamune ini corona ora. Kita saat masuk rumah, salah satu keluarga wahing-wahing langsung masya Allah panggil petugas disinfektan nih, wah, semprot seluruh rumah. Deg-degan boleh, khawatir boleh, tetapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Kenapa? Efeknya juga tubuh kita, sehingga muncul imun yang lemah terhadap sesuatu. Saking deg-degan terus, akhirnya ya kita suudzon terus. Bayangkan kalau setiap kita ngomong, setiap kita berpikir, pikiran kita negatif saja, maka yang muncul dalam tubuh kita juga negatif. Tetapi kalau husnudzon, berbaik sangka, insya Allah imun kita juga akan lebih baik. Cuman juga jangan berlebih-lebihan dalam berbaik sangka. Wes ngerti flu, batuk berdahak, wes punya riwayat paru-paru, rokokan akut, ya ngapunten nggih sing merokok. Ini sudah akut, terus batuk, terus demam tinggi. Lah, kita terus husnudzon. Wah, teman kita dirangkul, sabar insya Allah sembuh. Lah, ini husnudzon yang berlebihan juga tidak boleh. Tahu ada yang sakit, sudah mungkin dalam kapasitas
medis ini sudah berbahaya, harus segera diperiksa atau bahkan dikarantina. Kok kita husnudzonnya berlebihan? Dirangkul, disalami, dicium, sabar insya Allah sembuh. Lah tahu-tahu kita sakit. Nah ini juga tidak boleh. Artinya apa para jamaah? Harus dalam standar sedang-sedang saja, baik dalam kekhawatiran maupun dalam pencegahannya. Itu sebagai umat muslim harus demikian. Jadi suudzon dalam menyikapi sesuatu juga jangan berlebih-lebihan. Kita harus masuk dalam taraf yang sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan dan jangan terlalu santai. Ini menyikapi virus corona. Boleh kita pakai, nah ini seperti apa ya? Kalau ini mungkin banyak cairan alkoholnya. Awal-awalnya ini ramai sekali Bapak sekalian. Setiap ngapain pakai, bahkan yang di iklan itu sampai disemprotkan di muka, serot, kacamata semprot, semua disemprot. Ternyata setelah banyak memakai seperti ini yang terdiri dari cairan disinfektan, ada alkoholnya yang katanya minim 70%. Ingat, ternyata tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, itu tidak hanya mempunyai bakteri yang merugikan saja, tetapi ada pula bakteri yang menguntungkan. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar atau minum Yakult itu ya? Nah itu yang diminum apa coba kalau bukan produk dari bakteri ya? Sehingga kalau kita berlebih-lebihan juga menggunakan ini, sehari sak botol semprot, ternyata bisa membuat mati semua jenis bakteri tanpa kita filter mana bakteri yang menguntungkan, mana yang tidak. Ini nggak bisa milih ini bakteri mana yang menguntungkan, mana yang tidak. Jadi menggunakan ini pun dengan cara yang bijaksana, tidak boleh berlebih-lebihan. Lalu yang bagus bagaimana? Sabun cair. Jadi kalau keluar, mungkin ini untuk metode penanggulangan saat perjalanan keluar rumah, tapi di masjid, alhamdulillah Masjid Al-Azhar pakai sabun. Awalnya saya nyoba shred tanpa air, ternyata sabun. Nah betul ini, anak sabun itu fungsi utamanya untuk mengalirkan dan sekaligus menghilangkan virus yang ada di tangan kita, bukan bakterinya. Tapi corona itu bakteri atau virus sih? Virus. Maka yang kita suruh pergi itu virusnya. Nah kalau ini ya kita pakai sekedar pencegahan. Ingat, tetap jangan berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan memang dalam Islam tidak baik. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib insya Allah dirahmati Allah. Sekarang kita masuk bab tentang waspada terhadap corona. Kembali ke awal, corona memang muncul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona juga termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tatkala kita mematuhi instruksi dari pemerintah atau ulil amri atau ulama atau kebijakan-kebijakan ijtihad yang jikalaupun itu salah tetap mendapatkan pahala dari Allah, jikalau itu alhamdulillah betul mendapatkan lipat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika muncul perbedaan di sekitar kita, terutama bab ibadah, dulu masjid dikon sholat nih masjid jamaah, saiki kok ra entuk jamaah piye, padahal saya ngomong ternyata tidak pernah sholat ke jamaah masjid. Nah kan kebangetan. Itu jangan sampai kita jadikan runcing perbedaan. Event ini malah menjadikan kita seharusnya bersatu bagaimana mengkabarkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang pertama, ketika didapati kita ini harus berada di rumah, ingat hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, semua perilaku, semua kegiatan, semua perjalanan kita itu bisa kita hentikan. Kerja bisa libur, gitu. Mungkin pasokan makanan bisa berhenti. Gaji bisa habis karena kita tidak bekerja bagi yang pekerjaannya harian atau tidak mendapatkan gaji bulanan, atau safar kita bisa kita hentikan, tidak keluar rumah
Semua kegiatan dunia kita bisa berhenti ketika corona ini hadir. Tetapi ada satu yang tidak dihentikan dan satu yang tidak bisa kita hentikan, yaitu perjalanan kita ke akhirat Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Ada satu yang tidak bisa kita tolak datangnya, perjalanan yang mungkin lebih hebat daripada perjalanan di dunia, yaitu sakaratul maut. Maka baik yang masih pede keluar maupun yang sudah stay di rumah, ingat, baik yang di rumah maupun yang di luar itu sudah mendapatkan jatahnya ketika dipanggil oleh Allah. Itu perjalanan yang paling penting. Jadi jangan karena corona terus ada ayal-ayalan bab corona itu kan juga izin Allah, mati saya juga qadarullah. Kalau mati saya ya di sini ya insya Allah di sini, iya, tetapi kita masih punya ikhtiar untuk mendapatkan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana, pertanyaan besar, kita mempersiapkan mati itu ketika sudah diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah alhamdulillah kita catat bagaimana kita beribadah kepada Allah di rumah. Bagi yang meyakini bahwasanya sholat berjamaah di masjid saat ini untuk daerah-daerah tertentu itu labelnya merah, bahkan dilarang karena penyebaran virus corona itu sangat menakutkan. Kita tidak tahu mana yang terjangkiti, mana yang tidak. Bahkan yang sehat mungkin seperti kula, yang kelihatannya sehat bisa jadi tidak terjangkiti, tetapi bisa menjadi menjangkiti atau menjadi media berkembangnya virus corona ke saudara kita yang lain. Ikhtiar kita ya bismillah, kita jaga kesehatan diri kita masing-masing, jangan menyepelekan. Wah, karena kita yakin, hakul yakin ya Allah, nek matiku saiki ya mati saiki kok, nek jatahku mati sok ben umur swidak ya umur swidak. Tidak harus demikian, nggih. Kita masih punya ikhtiar bukan hanya diri kita tetapi untuk saudara-saudara kita yang lain. Jadi di rumah pun kita bisa muhasabah. Oh, kalau di rumah tidak bisa berjamaah, ya usahakan sholat kita tetap tepat pada waktunya. Di rumah terus sholat duhur meh ngasar, sholat ngasare meh maghrib, sholat maghribe mendekati ngisak, sholat ngisak meh bubuk. Ya itu juga berarti kita tidak mempersiapkan perjalanan kita yang agung itu tadi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang penting kita harus mengambil hikmah ketika memang kita masuk bagian yang yakin bahwasanya di rumah itulah yang lebih aman. Ya, fatwa ulama beberapa yang mengatakan kita harus di rumah supaya tidak membuat penyebaran corona lebih banyak. Bagi yang mengikuti itu monggo harus dimaksimalkan di rumahnya. Jangan terus kita menjadi generasi atau golongan yang itu rebahan mania itu loh. Wah, di rumah tetapi kita santai. Tidak taunya ternyata saat itulah kita dipanggil oleh Allah. Santainya kita menjadi hal yang sia-sia. Di rumah pun bagaimana kita tetap efektif dekat kepada Allah. Ngajinya ya tambah gayeng, ya, ngajak keluarganya taat juga tambah hebat. Jamaah di rumah bersama keluarga juga keren. Ngajari anak untuk taat sama orang tua juga bagus, dan seterusnya. Tambahkan nilai ibadah kita walaupun berada di rumah. Lalu yang keluar rumah bagaimana? Ada beberapa fase kedekatan kita sama Allah. Ketika mau keluar rumah, maka niatkanlah bahwasanya keluar kita ini karena darurat. Keluar bukan karena foya-foya dan menyepelekan tinjauan ulama. Ora popo, santai wae piknik. Oh jangan. Niatnya juga tetap harus dalam kebaikan. Apa? Untuk mendapatkan ridha Allah, karena saya keluar rumah betul-betul dalam posisi yang diperlukan. Maka keluar yang pertama, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Tawakal sama Allah, bismillah keluar rumah, siap-siap karena mencari ridho Allah. Contohnya siapa? Ya, pekerja GoFood, Gojek itu kalau dia tidak bekerja ya Allah, terus bingung bagaimana makan anak keluarga sehari-hari, sehingga mereka keluar rumah betul-betul karena darurat mencari ridha Allah. Terus pegawai-pegawai pemerintah yang betul-betul petugas itu dibutuhkan oleh masyarakat.
dokter-dokter garda depan yang sekarang mungkin berjibaku jihadu fisabilillah, mereka sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah untuk menyembuhkan saudara-saudara kita. Pekerja-pekerja tukang seperti yang bekerja di Masjid Al-Azhar, itu kalau tidak bekerja nggak selesai-selesai ini bangunan masjid. Selain keluar rumah, maka yang dipersiapkan apa? Jangan menyepelekan. Setelah niat ya siapkan. Oh pakai masker, siapkan maskernya. Oh pakai ini sanitizer. Oh bawa sabun kecil. Maka teman-teman kita yang berjuang keluar rumah untuk mencari ridho dan nafkah keluarganya, lah yang kedua menyiapkan segala sesuatu, jangan menyepelekan ya. Jadi yang kedua itu. Lalu yang ketiga, senantiasa berdoa sama Allah. Seperti zikir pagi, zikir petang, semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengucapkan ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu petang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala hindarkan malapetaka, termasuk di dalamnya mungkin penyakit, balak dan sebagainya. Oh, kok gur ngomong ngono? Oh, ini ikhtiar kita sama Allah. Ini merupakan zikir kita sama Allah. Jadi itu supaya kita memang diizinkan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, dan berarti kita senantiasa ingat kepada Allah. Yang ketiga. Lalu yang keempat, ingat salah satu efektif ibadah yang menolak balak, ya, menolak balak termasuk di dalamnya musibah, penyakit dan lain sebagainya, itu adalah memperbanyak sedekah. Jadi kalau keluar rumah, selain niat ikhtiar untuk kita pribadi dan keluarga, kita juga niat ikhtiar untuk memuliakan orang lain. Tidak mesti harus dengan mal. Wah, ini uang sulit dicari untuk keluarga, maka sedekah kita senantiasa cari sesuatu yang mungkin jarang dilakukan orang lain, kita paksa untuk lakukan. Tahu sampah, dibuang sampah ya. Orang kelihatannya kesulitan, kita datangi untuk membantu. Senyuman kita ketika ditanya dalam berbicara itu membantu. Nah itu sedekah. Sedekah yang ikhlas dari diri kita merupakan sarana untuk menolak balak, salah satu manfaat di dalamnya. Perbanyak sedekah. Lalu yang kelima, ketika keluar rumah, zikrullah. Sering-sering mengingat Allah dengan ucapan-ucapan kalimatut thayyibah. Jadi biasakan kalau keluar rumah kita ucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim, dan doa-doa yang sering dicontohkan oleh para nabi ya, anbiya, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan seterusnya. Banyak sekali zikir yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ambil hikmahnya. Ketika muncul wabah corona ini, banyak yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang semakin care dengan ibadahnya. Tetapi kita doakan semoga hidayah ini tidak berhenti saja pada corona. Selesai besok ya wabah corona, kita semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai tragedi seperti gempa bumi. Saat ada gempa, ya Allah semua takbir ingat sama Allah. Wah, takut kematian. Jangan seperti ketika kita naik pesawat. Naik pesawat ada goncangan, kita langsung ingat Allah. Ya Allah, astagfirullah, ingat dosa kita. Istighfar sama Allah. Tapi setelah nyaman lagi, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya. Oh, ternyata datangnya wabah ini membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keluar rumah ya. Jadi ada persiapan-persiapan, jangan waton nyepelek ke. Wong kalau mati itu juga sudah takdir dari Allah. Oh iya, tetapi kita perlu ikhtiar untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dan ikhtiar untuk membuat nyaman saudara kita yang lain. Oke, kita nyantai, kita sehat, tetapi bisa jadi sehatnya kita itu tidak baik kepada saudara kita yang lain. Nah, ini wabah.